Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas diskusi dari kelompok kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama, Niken Faihotul Muna dengan NIM 2019-12115, Emma Ida Rahayu dengan NIM 2019-12116, Ida Yulianti dengan NIM 2019-12117, Arina Zulfa Oktaviani dengan NIM 2019-12118, Rika Amelia Safitri dengan NIM 2019-12123, Putri Aulia dengan NIM 2019-12125, Khairin Nida dengan NIM 2019-12137, Aulia Ziyadatul Ilmi dengan NIM 2019-12144, dan saya sendiri, Slamet Ade Nur Cahyono dengan NIM 2019-12147. Yang pertama, penyusunan standar akuntansi di Amerika. Terdapat 3 tahap pengembangan. 1. Tahap awal pembentukan yaitu pada tahun 1930 sampai 1936. 2. Periode setelah Perang Dunia yaitu pada tahun 1946 sampai 1959. 3. Periode modern yaitu pada tahun 1959 sampai sekarang. Periode sebelum tahun 1930, akuntansi di Amerika dapat dikatakan tidak diatur. Praktek dan prosedur akuntansi yang digunakan oleh dunia usaha umumnya dianggap rahasia. Satu perusahaan dengan perusahaan lainnya tidak saling mengetahui prosedur akuntansi yang digunakan. Sebagai akibatnya, terjadi ketidakseragaman dalam praktek akuntansi antar perusahaan, bahkan antar perusahaan dalam industri yang sama. Tuntutan perlunya standar akuntansi datang dari perbankan dan kreditur lainnya karena merekalah pemakai utama laporan keuangan perusahaan. Dalam tekanan tersebut, perusahaan perlu mengungkapkan dalam laporan keuangannya sumber daya dalam wujud kas atau yang mendekati kas yang dapat digunakan untuk membayar kembali hutang perusahaan. Di samping itu, dengan meningkatnya para pemodal individual di pasar modal yang tidak diikuti dengan perkembangan laporan keuangan yang dibutuhkan oleh para pemodal atau investor, maka muncul pertanyaan, apakah praktek akuntansi dan pelaporan yang ada saat itu mampu digunakan sebagai alat untuk menilai investasi? Melihat realitas bahwa pelaporan keuangan didasarkan pada praktek akuntansi yang tidak seragam, maka mendasarkan pada laporan keuangan sebagai alat penilaian investasi dapat menyesatkan bagi investor. Masalah inilah yang memicu perlunya pengembangan standar akuntansi yang seragam. Periode pembentukan tahun 1930 sampai dengan 1976. Sebagai akibat dari crash di pasar modal tahun 1929, market crash periode 1930 sampai dengan 1946 memiliki pengaruh yang signifikan di dalam praktik akuntansi di Amerika. Usaha pertama mengembangkan standar dimulai dengan adanya persetujuan antara American Institute Certified Public Accountant atau AICPA dan New York Stock Exchange. Hasil kerjasama ini adalah format draft Five Board Accounting Principle yang disiapkan oleh Komite AICPA dan disetujui oleh Komite NYSE pada tanggal 22 September tahun 1932. Dokumen ini merupakan usaha formal untuk mengembangkan Generally Accepted Accounting Principle dan dimasukkan ke dalam Accounting Research Bulletin atau ARB nomor 43. Komite Prosedur Akuntansi pada tahun 1936 sampai 1946. Pada tahun 1933, AISPA membentuk Komite Khusus Pengembangan Prinsip Akuntansi. Namun tidak banyak yang bisa dikerjakan oleh komite dan kemudian digantikan dengan Komite on Accounting Procedure atau CAP. CAP mulai tahun 1939 menerbitkan prinsip akuntansi yang memiliki dukungan otoritas. Selama periode 2 tahun 1938 sampai dengan 1939 telah diterbitkan 12 Accounting Research Bulletin atau ARBS. Pada awalnya SEC merasa puas dengan usaha yang dilakukan oleh profesi akuntansi untuk menyusun prinsip akuntansi.
Pada masa 1939 sampai 1946, ternyata tidak menghasilkan prinsip akuntansi yang komprehensif. Namun, ada dua kontribusi yang penting yang dihasilkan. Yang pertama, keseragaman praktek akuntansi secara signifikan telah mengalami perbaikan. Yang kedua, kebijakan akuntansi yang dibuat di Amerika dibuat hanya untuk sektor swasta. Periode setelah perang 1946 sampai 1959. Setelah Perang Dunia berakhir, terjadi boom ekonomi di Amerika. Industri-industri memerlukan tambahan modal yang sangat signifikan untuk ekspansi usaha. Laporan keuangan menjadi sumber penting untuk pengambilan keputusan. Sebagai akibatnya, laporan keuangan dan standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan mendapat perhatian secara nasional. Masalah utama adalah keseragaman atau komparabilitas pelaporan earning antara perusahaan yang berbeda. CAP gagal menyusun rekomendasi positif yang berkaitan dengan prinsip akuntansi secara umum. Sebagai akibatnya, terjadi suplai berlebihan dari standar akuntansi. Situasi ini mengakibatkan timbulnya konflik antara CAP dan SEC. Konflik ini terjadi terutama berkaitan dengan konsep laporan laba rugi all-inclusive dan current operating performance. Selanjutnya, periode berakhirnya Commit on Accounting Procedure atau CAP. Periode dari tahun 1957 sampai 1959 merupakan periode transisi pengembangan standar akuntansi di Amerika. Banyak orang merasa bahwa CAP bekerja terlalu lambat dan selalu menolak terhadap isu-isu kontroversial. Dalam pertemuan tahunan AICPA tahun 1957 dibentuk Special Commit on Research Program. Laporan dari komite ini menjadi cikal bakal didirikan Accounting Principles Board atau APB dan Accounting Research Division. Selanjutnya periode modern pada tahun 1959 sampai 2002 dengan dibentuknya APB dan Accounting Research Division pada tahun 1959, mulailah pengembangan standar akuntansi dilakukan melalui riset terlebih dahulu. Divisi riset sendiri adalah lembaga otonom memiliki seorang direktur yang mempunyai otoritas untuk mempublikasikan hasil temuan staf riset yang berkaitan dengan pengembangan prinsip akuntansi. Untuk menetapkan topik riset, direktur divisi akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan APB. Jika keduanya tidak ada persetujuan, maka APB berhak menentukan topik apa yang harus dilakukan riset oleh divisi. Hasil dari proyek penelitian ini dipublikasikan dalam bentuk Accounting Research Studies atau ARS. Keberadaan APB dipenuhi dengan rasa keraguan dan kegagalan, sehingga hasil studi riset tidak diterima oleh profesi, khususnya kontroversi berkaitan dengan masalah investment tax credit. Terdapat dua kritikan terhadap penyusunan standar. Yang pertama, opini terlalu terbatas dan prosesnya terlalu lambat. Dua, masalah penggabungan badan usaha terlalu lama akibat banyaknya tekanan dari pihak yang kurang tepat. Kritik tersebut ditanggapi dengan melanjutkan ke Financial Accounting Standard Board atau FASB pada tahun 1971. Pada bulan April tahun 1971, AICPA membentuk dua grup studi, yaitu The Studies Group on Establishment of Accounting Principles yang dipimpin oleh Francis M. Witt, mantan komisi SEC dan pengkritik terdepan profesi akuntansi. Grup lainnya adalah The Study Group on the Objective of Financial Statement yang dipimpin oleh Robert N. Trueblood. Laporan kelompok Witt pada bulan Maret 1972 merekomendasikan 1. Pendirian Financial Accounting Foundation dengan 9 wakil bertugas memilih anggota FASB dan mengumpulkan dana operasional. 2. Pendirian FASB dengan 7 anggota full-time dan bertugas menetapkan standar laporan keuangan. 3. Pendirian Financial Accounting Standard Advisory Council dengan 20 anggota dengan tugas berkonsultasi dengan FASB untuk menetapkan prioritas dan tugas untuk menanggapi usulan standar. Rekomendasi di laporan ini diterima AICPA pada bulan Juni 1972 dan FASB resmi berdiri pada
tanggal 1 Juli tahun 1973. Mekanisme operasional VASB. Prosedur penyusunan standar dimulai dengan melakukan identifikasi masalah, kemudian dibentuk task force untuk mengeksplorasi segala aspek dari masalah tadi. Hasil kajian ini berupa discussion memorandum yang mengidentifikasi semua isu dan kemungkinan penyelesaiannya. Discussion memorandum ini disebarkan ke pihak-pihak yang berkepentingan. VASB kemudian melakukan public hearing di mana semua pihak yang berkepentingan memberikan pandangannya kepada Dewan. Setelah public hearing, diterbitkan exposure draft dari standar dan dimintakan pendapat secara tertulis kepada semua pihak yang berkepentingan. Setelah mempertimbangkan komentar tertulis, atas exposure draft diterbitkan exposure draft baru jika diperlukan perubahan yang signifikan atau final vote diambil oleh Dewan VASB. Diperlukan pendapat mayoritas dari anggota VASB yaitu 4 dari 7 anggota menyetujui agar dapat diterbitkan standar akuntansi final. Periode setelah skandal akuntansi. Era ini merupakan era yang mengagetkan dunia akuntansi. Berbagai kasus skandal bisnis dan accounting fraud yang terjadi di berbagai negara yang melibatkan perusahaan besar seperti Sunbeam, Kmart, Enron, WorldCom, Global Crossing, BCCI, Maxwell, Polypack, NHIH Insurance menyadarkan bahwa badan berwenang untuk melakukan reformasi berkaitan dengan praktik akuntansi. A. Aturan dalam Sarbanes-Oxley Act 2002. Dalam lingkup praktik akuntansi di Amerika, skandal akuntansi yang dimulai kasusnya Enron tahun 2001 diikuti WorldCom tahun 2002 dan perusahaan lainnya merupakan fenomena menarik yang menampar akuntan. Kasus WorldCom merupakan kasus kebangkrutan terbesar dan terheboh dalam sejarah akuntansi, di mana manajemen WorldCom secara sengaja memalsukan data laba perusahaan. Arthur Andersen, auditor WorldCom, gagal mengungkapkan pengalihan dana sebesar US 3,8 miliar untuk menaikkan pendapatan. The Public Company Accountability Oversight Board. Atas dasar ketentuan yang terdapat dalam SO Act, di Amerika dibentuk Public Company Accountability Oversight Board. Ini merupakan organisasi nirlaba swasta yang terdiri dari 5 anggota dan maksimal 2 diantaranya adalah anggota yang bersertifikat akuntan publik. Misi utama PCAOB adalah untuk melindungi kepentingan investor dan kepentingan publik dengan cara mengawasi auditor perusahaan publik dalam menyajikan laporan audit yang independen, jujur, dan informatif. Dalam rangka mengatasi masalah ini, dibentuk International Accounting Standards Committee atau IASC dalam tahun 1973. Selama tahun 1973 sampai 2001, IASC telah menerbitkan 41 International Accounting Standard atau IAS. Dalam tahun 2001, IASC mereorganisasi dan membuat standar setting body yang baru yang dikenal dengan International Accounting Standard Board atau IASB. IASC sekarang bertindak sebagai payung organisasi seperti Financial Accounting Foundation atau FAF di Amerika Serikat. Struktur International Accounting Standard Board atau IASB meliputi A. The IASC Foundation. IASC Foundation awalnya beranggotakan 19 trustees meliputi 6 dari Amerika Serikat, 7 dari Eropa, 4 dari Asia Pasifik, dan 1 masing-masing dari Afrika dan Amerika Latin. Mereka berasal dari latar belakang fungsional yang berbeda. Trustee mempunyai tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, mengangkat anggota dewan atau board, termasuk mereka yang akan bertindak melayani bantuan kapasitas dengan masing-masing national standard setter dan menetapkan kontrak jasa dan kriteria kinerja. Kedua, mengangkat anggota IFRIC dan SAC. Ketiga, mengkaji strategi tahunan dan IASC dan efektivitasnya. Keempat, menyetujui anggaran tahunan IASC dan efektivitasnya. Kelima, mengkaji isu-isu strategi yang akan mempengaruhi standar akuntansi
mendorong IASC dan pekerjaannya, dan mendorong tujuan penerapan IFRS. Keenam, menetapkan dan merubah prosedur operasional untuk Dewan Board atau IFRIC dan SAC. Sekian presentasi dari kelompok kami. Silakan jika ada yang ingin bertanya bisa tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.